Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi setuhune luweh mulya-mulyane menungsa billahi ing dalemu ya Allah iku man wong bada akang ngawiti sapa man hum ing nas bisalami kelawan uluk salam. Tanggihul Qaul halaman 30. Bahwasanya utamanya manusia di hadapan Allah diantaranya adalah orang yang pertama memberikan salam pada orang lain atau suatu kaum. Ini suatu hadis banyak yang menerangkan juga. Yang saya paparkan adalah hadis semua, bahkan Al-Qur'annya juga yang pada bab lainnya. Jadi orang yang memberikan atau uluk salam lebih dulu itu di hadapan Allah lebih utama, lebih mulia. Tapi di zaman sekarang kadang-kadang enggak mau, gengsi, malah bertemu dengan saudara atau teman yang lama, kadang tidak mengucapkan salam, malah dada halo, walaupun itu isyarat baik, tapi sampaikanlah yang secara agamis. Salam itu adalah penghormatan, keselamatan kita semua. Yang lucu lagi, dada-dada dengan tangannya, apakah itu salah, Pak? Ya kurang pas. Ada yang lebih baik yang secara agamis, karena kita orang Islam, orang yang beriman, sampaikanlah, karena itu merupakan syiar agama, merupakan untuk perjuangan syiar agama di mana saja berada. Seperti halnya kalau kita semua ini berjumpa di mana saja berada, yang baik jabatan tangan. Karena orang yang berjabatan tangan ini adalah orang yang mengulurkan lebih awal atau orang yang pertama, itu mendapatkan 90 rahmat. Yang kedua atau yang diajak jabatan tangan mendapatkan 10 rahmat. Dalam hadis kan begitu. Tapi enggan orang sekarang. Contoh lagi, misalkan kita datang di suatu halakoh atau tempat majelis, kita sudah lambat datangnya dan banyak di situ orang yang sudah duduk di lingkungan majelis atau tempat majelis itu. Yang baik bagaimana ya? Assalamualaikum, kan gitu. Setelah itu berjabatan tangan. Kalau memang membentuk lingkaran, ya kita orang yang terlambat, ya mau nggak mau, ya jabatan tangan mengitari sekitarnya dan sekitarnya. Itu adalah tuntunan atau ajaran agama kita, tuntunan atau ajaran agama Islam. Semuanya adalah ada dasarnya. Maka kita budayakanlah, karena itu mendatangkan beberapa hikmah, mendatangkan rahmat bagi orang yang melaksanakannya. Kadang-kadang ditertawakan orang, ditertawakan temannya sendiri, kadang-kadang koyok yo wayo, padahal itu yang baik. Biarlah ditertawakan karena dia tidak tahu. Pak itu pandai, nyatanya enggak tahu. Kalau ilmunya tinggi, memang tinggi, tapi yang buktinya kan enggak tahu, tidak mengerti. Jadi di zaman akhir sekarang itu banyak orang pandai tapi dia tidak mengerti. Makanya kalau berdoa, kita berdoa dengan kata-kata soleh solehah. Mengapa? Orang yang soleh solehah itu pasti mengerti, bijak dalam segala hal. Kalau salah mau diingatkan tanpa pandang bulu dan merasa berterima kasih karena dia semata mencari ridhonya Allah. Lain dengan orang yang hanya pandai. Orang yang hanya pandai mengedepankan ego, bahkan ingin dihormati. Ini zaman sekarang kan ada. Ini yang bagaimana? Memang pandai dilihat secara umum, pendidikannya tinggi, tapi nyatanya faktanya tidak tahu.
Bahkan yang lucu lagi, yang aneh lagi, saudaraku di mana saja berada. Orang pandai tapi menyusahkan orang lain. Ada apa tidak? Ya dicari sendiri. Salah tidak merasa bersalah, merasa benar. Nah, makanya kalau kita termasuk min ibadis sholihin atau ba'dus sholihin atau orang yang soleh-soleh, mau diingatkan, mau bermusyawarah. Kalau ada sesuatu hal dimusyawarahkan bersama-sama, duduk bersama-sama, dan akhirnya mendapatkan atau mengkerucutkan pendapat, hasil yang kita sepakati bersama itulah yang terbaik. Barang siapa yang mau bermusyawarah atau rembuk-rembuk sesamanya, maka tidak akan menyesal. Dalam hadis kan begitu. Al-Quran sendiri memerintahkan wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, dalam surat Al-Baqarah. Wasawir lan musyawarah sapa sira fil amri ing dalam urusan-urusan atau masalah-masalah. Fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang kita sudah berpendapat bulat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mendapatkan, akan ditunjukkan ke jalan yang terbaik. Jangan mengedepankan egonya, harus begini, pokoknya harus iki. Nak gak gelem iki kudu ngene. Itu adalah tanda-tandanya orang pandai di zaman akhir, di antaranya begitu. Itu tanda-tandanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Dalam hadis kan banyak, yang lain ada. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka difahamkan tentang masalah agama. Masalah agama, yang agama bagaimana? Ya tentang Islam. Termasuk banyak hadis yang lain, di antaranya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man utai sapa wonge iku yurid ngersakake sapa Allahu Allah bihi kelawan man khairan ing apik atau bagus, yufaqih mongko mahamake atau minterake sapa Allahu ing man fiddini ing dalem asalahe ilmu agama. Hadis 1 dalam Al-Jam'u Shahir juz 2 halaman 183. Ada lagi hadis yang lain, idza arada nalikane ngarepake sapa Allahu Allah bi abdin kelawan hamba atau menungso atau kawula khairon ing bagus utawa apik, ja'ala mongko ndadekake sapa Allah lahu maring abdin wa'idon ing pitutur min qalbihi kang saking atine abdin. Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 11. Bila mana Allah menghendaki hamba baik, maka Allah menjadikan hamba itu termasuk bagaimana? Hamba termasuk mauidhah pada dirinya. Istafti qalbak, mau diingatkan, tidak mentang-mentang pandai sendiri, hebat sendiri. Waduh, ingatlah itu merupakan dirasuki setan iblis. Iblis sekitar kita lewat kanan kiri, muka belakang. Sudah jelas dalam Al-Quran yang lain, ayat yang lain sudah banyak. Ada lagi, idza aradawahu bi abdin khairan faqahahu fiddin wajahadahu fid dunya wa basyarahu uyubahu. Al-Jam'u Shahir juz pertama halaman 17. Idza arada nalikane ngarepake sapa Allahu Allah bi abdin kelawan hamba atau menungso atau kawula khairon ing bagus atau apik, faqaha mongko minterake atau ngertekake atau mahamake sapa Allahu ing abdan fidini ing dalem masalah ilmu agama, wajah hadalan ngati-ngati atau yuhutake sapa Allahu ing abdan fid dunya ing dalem masalah urusan donya, wa basyara lan ningalake sapa Allah hu ing abdan uyubahu ing pira-pira kekurangane atau aibe atau salahe abdin.
Bila mana Allah menghendaki hamba baik atau manusia itu baik, maka Allah memahamkan, mengertikan tentang agama, dan Allah menzuhudkan atau hati-hati masalah urusan dunia, serta Allah memperlihatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Demikian juga sebaliknya, kalau tidak mau diingatkan, berarti orang itu adalah tidak mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah. Di dunia luar sana ada apa tidak, cari sendiri. Cari sendiri. Kalau memang sudah diingatkan, sudah komen tidak mau menerima, biarlah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha berdakwah, bentuk apapun yang terbaik itu adalah merupakan sedekah. Ya, apa yang kita kerjakan kecil maupun besar, sekecil apapun akan diperlihatkan, baik perbuatan baik maupun jelek. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dalam surat Zalzalah. Ya, barang siapa berbuat sekecil apapun kebaikan, maka akan diperlihatkannya pada dirinya. Barang siapa yang berbuat jelek sekecil apapun juga akan diperlihatkan. Kalau diartikan seperti pondok pesantrenan begini, faman mongko utai sapa wonge iku yakmal nglakoni atau berbuat sapa man misqala dzarratin ing sak bobote biji sing paling cilik, atau nak wong pondokan biji isi sawi sing cilik-cilik lho. Atau saiki ya amburan bleduk termasuk khairon ing bagus, ya mongko bakal ningali sapa hamayyamal misqala dzarratin khairon ing kebagusan, nglakoni khairon ing kebagusan, ya mongko bakal ningali sapa hamayyamal misqala dzarratin khairon hu ing khair. Paman utai sapa wong iku yakmal nglakoni atau berbuat sapa man misqala dzarratin ing sak bobote benda atau wiji sing paling cilik, saron ing Allah, ya mongko bakal ningali sapa man yakmal misqala dzarratin saron hu ing saron. Ingat saudaraku, di mana saja berada di dunia ini bisa menghindar atau mengelesi berbagai cara. Kalau di akhirat sudah tidak ada, tidak bisa menghindar dari bentuk apapun. Kalau kita berbagai alasan di dunia bisa, pengadilan juga demikian, kong kali kong, bisa di dunia ini berbagai cara. Awas, ingat, hukum Allah tidak ada kompromi. Hukum dunia kadang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Balasan Allah akan menanti bagi hamba yang demikian. Semoga kita ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.